Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marola Aulia dengan MPN 20 10 01 1111 035, Prodi Ekonomi Pembangunan. Dosen Bapak Kasman Karimi SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penentuan kegiatan ekonomi menurut pandangan klasik dan Keynes. Yang pertama, pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka di dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Menurut pandangan Jean-Baptiste, penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa dalam suatu perekonomian sering sekali wujud keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian atau penawaran agregat pada pengguna tenaga kerja penuh akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan terhadap barang-barang tersebut atau permintaan agregat yang sama besarnya. Selanjutnya, corak kegiatan ekonomi subsisten. Kebenaran pendapat ini tidak dapat disangkal dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor, di mana penerima-penerima pendapatan tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal. Sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi subsisten dapat dilihat dari diagram yang ada di slide. Dalam perekonomian seperti itu, nilai produksi yang diciptakan sektor perusahaan akan selalu sama dengan nilai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Untuk menghasilkan barang dan jasa, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Corak kegiatan perekonomian modern. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Diagram di slide adalah sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern. Dalam gambar ini ditunjukkan bahwa sebagian dari pendapatan sektor rumah tangga ditabung di lembaga-lembaga keuangan. Dan oleh lembaga-lembaga ini, tabungan sektor rumah tangga dipinjamkan kepada para penanam modal. Para penanam modal atau investor akan meminjam dan menggunakan tabungan tersebut untuk membeli barang-barang modal dari sektor perusahaan dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, dalam perekonomian suku bunga selalu mengalami perubahan, dan perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan yang diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Oleh karenanya, jumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian atau pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi oleh rumah tangga dan investasi oleh para pengusaha akan selalu sama nilai seluruh produksi yang diciptakan oleh sektor perusahaan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Maka pengeluaran agregat yang dicapai pada waktu tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan penawaran agregat pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Penentuan suku bunga. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Gambar di slide menunjukkan jumlah permintaan dana untuk investasi dan tabungan, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, keadaan keseimbangan di antara tabungan dan investasi yang seperti ini
adalah keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Oleh sebab itu, jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka, dalam perekonomian, pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Penyesuaian dalam pasar modal. Apabila keadaan yang terjadi adalah berbeda daripada keadaan keseimbangan, penyesuaian-penyesuaian akan terus-menerus berlangsung dalam pasar sehingga tercapai keadaan keseimbangan. Ahli-ahli ekonomi klasik yakin bahwa perubahan dalam suku bunga pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan akan tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Gambar di slide dimisalkan perekonomian melakukan kegiatan memproduksi sehingga mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Berdasarkan gambar yang ada di slide, maka ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya, fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula kepada satu keyakinan lain, yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Pengangguran bukanlah suatu keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Keadaan ini menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Di dalam analisis, ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan, 1. Para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimal. 2. Keuntungan maksimal akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Gambar di slide menerangkan tentang penentuan upah menurut ahli-ahli ekonomi klasik. Dalam grafik B ditunjukkan permintaan DL dan penawaran SL dan SL, tenaga kerja dalam perekonomian. Materi selanjutnya, penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian disebabkan oleh fleksibilitas suku bunga menyebabkan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan pengeluaran agregat, dan fleksibilitas upah akan menyebabkan keuntungan maksimum akan dicapai apabila semua tenaga kerja digunakan. Maka ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat perekonomian akan beroperasi pada kesanggupannya yang paling maksimum, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Tingkat kegiatan ekonomi negara akan ditentukan oleh, pertama, jumlah barang modal yang tersedia akan digunakan dalam perekonomian. Kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Dan yang terakhir, tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan seperti yang ada di slide. Selanjutnya, kelemahan pandangan klasik. Dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, yang sebaliknya lah yang berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku. Analisis yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi klasik tidak dapat memberikan penjelasan mengenai sebab-sebabnya pengangguran yang disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat dapat terjadi. Keyakinan mereka bahwa dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan yang cukup besar,
sehingga selalu menjamin terwujudnya tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, menyebabkan mereka mengabaikan analisis terhadap permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Mereka sama sekali tidak membuat analisis tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat permintaan agregat yang dicapai dalam suatu perekonomian, dan akibat dari perubahan-perubahan dalam permintaan agregat kepada tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan penggunaan tenaga kerja. Ahli-ahli ekonomi klasik lebih menumpukan perhatian kepada analisis mengenai masalah produksi, yaitu mereka terutama menerangkan tentang cara menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas tersebut dengan efisien. Teori klasik lebih menekankan kepada analisis-analisis di segi penawaran. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dan ahli-ahli ekonomi klasik bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua hal berikut. 1. Faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. 2. Sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Selanjutnya, penentu tabungan dalam investasi menurut pandangan Keynes. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Ia terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Menurut pendapat Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Selanjutnya, penentu investasi. Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Selanjutnya, masalah kekurangan pengeluaran agregat. Menurut Keynes, pada umumnya investasi dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, perbelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang-barang dan jasa-jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Materi selanjutnya, perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan. Menurut pandangan klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Sedangkan menurut pandangan Keynes, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Dan semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tabungan masyarakat. Selanjutnya, penentu suku bunga pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Penentu kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Keynes mengemukakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara ditentukan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Hal-hal yang diterangkan: 1. Peranan pembelanjaan agregat dalam menentukan kegiatan ekonomi. 2. Komponen utama dari perbelanjaan agregat. 3. Contoh angka dalam gambaran secara grafik mengenai penentuan kegiatan suatu perekonomian. Sekian penjelasan mengenai materi penentuan kegiatan ekonomi pandangan klasik dan Keynes.